Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dari jurusan Prodi Perbankan Syariah semester 2. Di sini saya akan membahas tentang soal UTS, pembahasan fikih akad muamalah. Soal pertama itu, jelaskan pengertian syarat dan rukun akad. Akad itu berasal dari bahasa al-aqdu. Dalam bentuk jamak disebut al-uqud, yang berarti ikatan atau tali simpul. Menurut ulama fikih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul. Sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh atau akibat hukum dalam objek. Bismillah, kemudian akad diterjemahkan secara bahasa sebagai menghubungkan antara dua perkataan yang di dalamnya masuk juga pengertian janji dan sumpah. Karena sumpah menguatkan niat melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Syarat akad: kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak, maka akad orang yang tidak cakap tidak sah. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Akad itu diizinkan oleh syara, hak melakukannya, walaupun dia bukan akad yang memiliki barang. Akad bukan jenis akad yang dilarang seperti jual beli, muamalah sah. Ijab harus berjalan. Ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya. Soal kedua yaitu jelaskan produk penghimpunan dana pada perbankan syariah, yaitu tabungan, giro, dan deposito, dan penjelasan skema dan contohnya. Namun, tidak dapat ditarik dengan cek, bilet, giro, atau alat lainnya yang sama dengan hal itu. Jenis akad tabungan itu ada wadiah yad amanah, wadiah yad damanah, mudharabah mutalaqah, giro. Giro menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 Bab 1 adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menggunakan cek, surat pemerintah, pembayaran lain, atau dengan cara pemindah. Jenis akad giro itu juga ada wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah. Yang ketiga itu deposito. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat. Akad deposito itu juga ada mudharabah. Soal ketiga itu analisa akad produk penyaluran dana di perbankan syariah, yaitu pertama prinsip jual beli, ada murabahah, salam, istisna. Yang kedua itu ada mudharabah, musyarakah. Yang ketiga itu prinsip sewa atau upah, ada ijarah dan IMBT. Dan keempat itu perizinan serta penjelasan dan contohnya. Pertama itu prinsip jual beli. Prinsip jual beli itu transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau katanya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dari jual beli itu penukaran barang dengan uangnya, itu murabahah dalam jual beli. Murabahah itu merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Akad murabahah juga termasuk ke dalam bai'ul jual beli amanah, yaitu di mana penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur. Selanjutnya salam dalam jual beli. Dalam jual beli, salam, spesifikasi, dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Penentuan harga selama jangka waktu akad. Dalam hal bank bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari risiko yang merugikan bank. Barang pesanan harus diketahui karakteristik secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Untuk dibuatkan barang tersebut oleh produsen. Singkat kata, produsen harus membuatkan barang pesanan sesuai dengan keinginan pemesanan. Sudah dikenal sejak dahulu kala di zaman Rasulullah SAW. Di salah satu riwayatnya, Rasulullah diceritakan memesan cincin dari perak. Bentuk pemesanan barang tersebut masuk ke dalam akad. Kedua itu prinsip bagi hasil mudharabah dan musyarakah.
Mudharabah diambil dari kata darb yang secara etimologis bermakna memukul atau berjalan. Sementara secara konseptual, pengertian mudharabah berarti antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal 100% dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah ini kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam ikatan kontrak. Maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pihak pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dan pengertian musyarakah itu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi sumbangan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung. Atau dalam bank bisa juga diartikan sebagai perjanjian di mana bank menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu, dan sebagian lain disediakan oleh mitra usaha. Yang ketiga itu prinsip sewa atau upah, ijarah IMBT. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa barang atau upah mengubah atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah. Sedangkan kombinasi antara akad ijarah, sewa menyewa dengan merubah. Dan yang keempat itu prinsip pinjaman atau qardul hasan. Qardul hasan ini suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum al-qardul al-hasan. Berasal dari kata al-qatar, harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Maksudnya ini, jadi harta yang dipinjam itu bukan milik orang lain, tetapi milik. Soal yang keempat itu analisa ke produk jasa di perbankan syariah. Yang pertama itu transfer wakalah, 2 garansi bank, kafalah, 3 hawalah, dan 4 rahan. Yang pertama itu hawalah. Hawalah ini akad pemindahan utang piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Dari penjelasan skema ini, muhil melakukan akad dengan bank, pemuhal alai, yang dua itu muhil mengirim barang ke nasabah, dan yang ketiga muhil mengirim invoice ke bank, dan keempat bank membayar, dan yang kelima itu bank menagih utang ke nasabah, dan yang keenam itu nasabah membayar utang. Yang kedua itu rahan. Rahan ini menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya atau disebut dengan menggadai. Skema rahan itu yang pertama itu murtahin, melakukan akad dengan rahin. Yang kedua itu rahin menyerahkan barang kepada murtahin, dan yang ketiga itu murtahin memberikan utang sesuai taksiran barang kepada nasabah, dan yang keempat itu nasabah membayar utang untuk menebus barang, dan yang kelima itu murtahin mengembalikan barang. Wakalah ini pelimpahan kekuasaan dari suatu pihak kepada pihak lain dalam hal boleh. Skemanya itu yang pertama nasabah, 2 meminta transfer kepada nasabah 1. Nasabah yang 1 memberikan amanat dan ujroh kepada bank yang ditujukan untuk nasabah 2. Bank memberikan uang yang telah diamanatkan oleh nasabah. Yang 4 itu kafalah. Kafalah ini jaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang penjelasan skemanya itu yang pertama pemilik proyek melakukan akad dengan nasabah atau kontraktor, dan yang kedua itu nasabah melakukan akad dengan bank, dan yang ketiga itu nasabah mengirim PG, dan yang keempat itu nasabah melakukan pengerjaan proyek, dan yang kelima itu bank menjamin pelaksanaan proyek, dan yang keenam itu pemilik proyek menagih ke bank jika nasabah waris prestasi, dan tujuh proyek jika nasabah waris prestasi, dan yang ke-8 itu pemilik proyek memiliki hasil dari proyek, dan yang kelima itu solve. Solve ini transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Penjelasan skemanya itu yang pertama nasabah dan bank melakukan akad solve, dan kedua itu nasabah memberikan valuta kepada bank untuk ditukar dengan valuta asing. Dan yang ketiga itu bank memberikan valuta asing sesuai dengan kurs. Yang kelima itu akad di pasar modal syariah. Penjelasan skemanya itu yang pertama pemilik proyek melakukan akad dengan nasabah atau kontraktor, dan yang kedua itu nasabah melakukan akad dengan bank, dan yang ketiga itu nasabah mengirim proyek, dan yang keempat itu nasabah melakukan pengerjaan proyek, dan yang kelima itu bank menjamin pelaksanaan proyek, dan yang keenam itu pemilik proyek menagih ke bank jika nasabah waris prestasi, dan tujuh proyek jika nasabah waris prestasi, dan yang ke-8 itu pemilik proyek memiliki hasil dari proyek, dan yang kelima itu solve.
SAF ini transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Penjelasan skemanya itu yang pertama, nasabah dan bank melakukan akad SAF, dan kedua itu nasabah memberikan valuta kepada bank untuk ditukar dengan valuta asing. Dan yang ketiga itu bank memberikan valuta asing sesuai dengan kurs kepada nasabah. Yang kelima itu akad di pasar modal syariah. Pasar modal itu adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terbebas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Produk pasar modal syariah itu ada saham syariah, sukuk, reksa, dan saham syariah itu sebuah surat berharga yang mencerminkan suatu kepemilikan atau hak suatu perusahaan yang telah diterbitkan oleh emiten, di mana dalam kegiatan usaha dan cara pengolahannya sesuai dengan saham syariah. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Penjelasan skemanya itu yang pertama, emiten menawarkan saham kepada investor, dan yang kedua itu investor membayar atau setor dana untuk menanam saham, dan yang ketiga itu emiten memberikan saham kepada investor. Jenis-jenis saham itu ada saham biasa dan saham preferen dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Skemanya itu yang pertama itu emiten menawarkan saham kepada investor, dan yang kedua itu investor membayar atau setor dana untuk menanam saham, dan yang ketiga itu emiten memberikan saham kepada investor. Yang kedua itu saham syariah mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara pemilik dana sohibul mal dan pengelola dana hilang untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Penjelasan skemanya itu yang pertama, investor menukarkan dananya kepada bursa efek untuk dikelola pemilik saham, dan yang kedua itu bursa efek memperjualbelikan saham, yaitu emiten memberikan saham yang sudah dikelola kepada investor. Mudharabah, musyarakah, murabahah, salam istisna, dan ijarah. Yang penjelasan suku ijarah itu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Suku ijarah selanjutnya itu akad mudharabah musyarakah. Akad ini yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana terbaru dan atau dana investasi peserta yang digabungkan dengan kekayaan atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil atau nisbah yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan oleh dan telah disepakati. Musyarakah ini dalam asuransi syariah ini dapat terjadi antar peserta sebagai pemilik modal finansial dengan perusahaan asuransi syariah sebagai pemilik modal non finansial dan bertanggung jawab dalam hal pengelola dana. Perjanjian kerjasama yang ini dapat terjadi antara lembaga atau perusahaan lain, baik lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan, dengan perusahaan asuransi ataupun atas perusahaan asuransi, di mana perusahaan tersebut saling menanggung resiko dan manfaat asuransi berupa. Dan terakhir itu perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama itu pengawasan Dewan Pengawas Syariah DPS, pembagian dana keuntungan surplus, underfacting, kerugian juga ditanggung peserta pengolahan dana dan kebutuhan lain, kewajiban zakat, dana angus, portofolio. Terima kasih, sampai di sini penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.